Shalom adik-adik remaja. Selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Pastinya baik-baik saja kan? Iya. Nah, sekarang kita bertemu kembali di dalam ibadah KKR kita. Dan sekarang kita mau mulai ibadah kita. Namun sebelum kita mulai ibadah, terlebih dahulu kita berdoa. Mari sama-sama kita berdoa, Bapa kami Yesus Kristus yang baik, Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat hari ini Engkau telah kembali Tuhan mempertemukan kami di dalam ibadah KKR kami. Tuhan Yesus, walaupun kami masih dalam ibadah online, tetapi kami berpengharapan kepada Tuhan, Tuhan Yesus yang tetap mengurapi kami dan menjaga kami serta mengiringi ibadah kami Tuhan mulai dari awal sampai akhir nanti. Inilah kami Tuhan, kami sudah siap melaksanakan ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik remaja, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Untuk memulai ibadah kita, mari kita angkat pujian kita bernyanyi, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, sekarang kita angkat lagi pujian kita bernyanyi, aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tidak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tidak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tidak boleh bohong. Sekali lagi ya kita nyanyikan, aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tidak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tidak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong
itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tidak boleh bohong. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian kita untuk Tuhan. Kita bernyanyi, selidiki aku. Hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi kita bernyanyi, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari sekali lagi kita puji Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Kita serahkan pikiran kita buat hari ini, supaya kita lebih fokus lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Baiklah, anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan dari Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kemuliaan sorga, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Penyertaan-Mu senantiasa boleh kami nikmati, boleh kami rasakan dalam kehidupan kami, sehingga kami masih dapat berkumpul mendengarkan firman Tuhan di tempat kami masing-masing. Bapa di sorga,
firman Tuhan yang mau kami dengarkan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang mengurapi kami. Engkau bukakan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya firman-Mu yang kami terima dapat menjadi bekal kami untuk menjadikan kami anak-anak Tuhan yang dapat membanggakan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Anak remaja, bacaan Alkitab kita pada kebaktian kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan 11. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan 11. Kakak mau bacakan untuk kita semua yang mendengarkan firman ini. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan 11. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki Rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Selanjutnya, bacaan remaja pada minggu ini diambil dari Lukas 16 ayat 10 sampai dengan 12. Lukas 16 ayat 10 sampai dengan 12. Mari juga sama-sama kita memperhatikan Alkitab kita. Kakak mau bacakan untuk kita semua. Lukas 16 ayat 10 sampai 12. Beginilah firman Tuhan. Setia dalam perkara yang kecil, nasihat. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil,
ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Sampai di sini bacaan remaja pada hari ini. Anak remaja yang dikasihi Tuhan, tema kita minggu ini adalah Ananias dan Safira. Setelah kita mendengarkan, setelah kita membaca bacaan Alkitab tadi dari Kisah Para Rasul, tentunya kita sudah tahu siapa itu Ananias dan siapa itu Safira. Ananias dan Safira adalah dua orang suami istri. Ananias suaminya dan Safira adalah istrinya. Pada saat itu Ananias dan Safira menjual sebidang tanah yang mereka miliki. Nah, mereka bermaksud, mereka berniat mau mempersembahkan sebagian dari hasil penjualan mereka untuk Tuhan. Tetapi ada motivasi yang tidak baik dari Ananias dan Safira. Ananias dan Safira mempersembahkan sebagian daripada uang penjualan tanahnya itu. Motivasinya supaya mereka dapat dipuji oleh orang banyak. Mereka dapat, orang lain dapat menganggap dia adalah orang hebat, orang yang baik. Jadi motivasi daripada Ananias dan Safira ini bukan untuk menyenangkan hati Tuhan, tapi untuk mencari muka kepada orang lain. Apa yang dikatakan Petrus kepada Ananias dan Safira? Bukankah hanya ini hasil penjualan tanahmu? Atau pertanyaan yang simpel, hanya inikah hasil penjualan dari tanah yang engkau jual? Tapi apa yang terjadi? Ananias meyakinkan Petrus bahwasanya hanya itu hasil penjualan. Tapi Ananias berbohong. Dia menyembunyikan sebagian lagi karena dia tidak rela memberikan, karena dia tidak rela seluruh hasil penjualan itu diberikan untuk Tuhan. Jadi dia mengubur di dalam tanah untuk menyembunyikan sebagian daripada hasil penjualan itu. Ananias boleh membohongi manusia, tapi Ananias tidak boleh membohongi Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba Ananias tumbang dan mati. 3 jam berikutnya datang lagi istri Ananias. Pertanyaan yang sama yang disampaikan kepada istri Ananias. Dia mau melihat kejujuran daripada istri Ananias. Tapi istri Ananias juga berbohong. Karena Ananias dan istrinya Safira sudah bekerja sama. Nah, apa yang terjadi kepada Safira istri Ananias? Dia juga tumbang dan mati. Anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari sering sekali kita melakukan dosa dalam kehidupan kita. Contoh kecilnya saja adalah
kita sangat sering berbohong. Kita sering sekali berbohong. Ketika seseorang teman kita mempertanyakan, sudah sampai di mana? Padahal kita baru bangun, tapi jawaban kita sedang dalam perjalanan. Itu adalah salah satu kebohongan yang selalu dilakukan setiap orang dalam kehidupannya. Bagaimana kita bisa setia kepada Tuhan kalau dalam perkara kecil saja kita tidak bisa setia? Bacaan remaja tadi dalam Lukas 16 dikatakan bahwa setia dalam perkara yang kecil. Setia dalam perkara yang kecil. Kakak mau bertanya kepada semua anak-anak remaja GBKP dimanapun berada. Apakah kalau kalian datang ke gereja membawa Alkitab atau tidak? Ya, ada yang membawa Alkitab, tapi ada juga yang hanya membawa handphone dan buku bukti mengikuti kebaktian. Karena dalam pemikiran kita handphone juga memiliki Alkitab. Itu adalah salah satu perkara yang sangat kecil. Ketika kita datang untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, ada baiknya kita mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya, meskipun itu sangat-sangat kecil, tapi itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan selanjutnya, anak-anak remaja yang sebentar lagi mungkin akan menjadi permata di dalam gereja. Bagaimana anak-anak remaja selama ini mempersiapkan persembahan kalian ketika datang ke gereja? Jangan-jangan yang seharusnya persembahannya 5.000 diganti menjadi 2.000. Jadi korupsi 3.000. Nah, itu adalah perkara yang sangat kecil yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Karena kita tadi sudah menerima uang persembahan sebesar 5.000 dari orang tua, tapi kita tidak memberikan apa yang selayaknya yang sudah kita persiapkan untuk Tuhan. Berarti kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita kepada Tuhan. Ketika ada orang lain berbohong, menyakiti hati kalian semua, adik-adik remaja, bagaimana kira-kira perasaan kalian? Tentu kecewa, sakit hati, bahkan bisa saja kita sampai menangis. Begitu juga dengan Tuhan kita. Ketika kita mengecewakan Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus juga akan kecewa. Dia juga merasa sakit. Bahkan ketika kita mengecewakan hati Tuhan, Tuhan itu betul-betul tersakiti oleh anak-anaknya sendiri. Jadi anak-anak Tuhan, anak-anak remaja GBKP yang hebat, mari kita belajar dari Ananias dan Safira. Ketidakjujurannya mengakibatkan dia bisa sampai mati. Jadi uang yang disembunyikan oleh Ananias dan Safira di dalam tanah tadi bukan lagi menjadi kepunyaannya, karena mereka sudah mati
dan hanya mereka yang mengetahui uang itu disimpan di mana. Jadi dalam perkara-perkara yang kecil, anak-anak remaja mulai dari saat ini harus membenahi dirinya, mengajari dirinya, bahkan membiasakan dirinya untuk setia dalam perkara yang kecil, untuk jujur dalam perkara yang kecil. Karena ketika kita sudah berhasil melewati perkara yang kecil itu, kita akan menerima berkat daripada Tuhan untuk kita pribadi lepas pribadi. Bagaimana bisa sebuah hal yang besar dipercayakan kepada kita ketika kita tidak dapat dipercayai dalam hal kecil saja? Itu sangat mustahil. Jadi anak-anak remaja GBKP tidak ada yang boleh seperti Ananias dan Safira. Oleh karena keserakahan mereka, oleh karena ketidakjujuran mereka, mereka dihukum oleh Tuhan. Harapannya anak-anak remaja GBKP dimanapun berada, kita semua adalah anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang jujur dalam perkara kecil untuk memenangkan perkara yang lebih besar lagi. Dan percayalah, ketika kita memberikan diri kita untuk Tuhan, Tuhan akan membimbing kita, Tuhan akan memberkati dan memampukan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, firman Tuhan yang sungguh luar biasa pada hari ini boleh kami terima. Satu pembelajaran hal yang luar biasa boleh kami pelajari pada hari ini. Bapa di sorga, berkati seluruh anak-anak remaja GBKP dimanapun mereka berada, supaya mereka mampu memberikan diri mereka untuk Tuhan, dan supaya mereka dapat memenangkan perkara-perkara yang kecil dalam diri mereka. Bapa di sorga, kuasa Roh Kudus Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami, kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami menjadi anak-anak yang jauh daripada Tuhan. Tapi Tuhan selalu mengangkatkan kami supaya kami bisa menjadi anak-anak remaja yang dapat menjadi berkat bagi gereja Tuhan, bagi keluarga kami, bagi masyarakat, dan dimanapun kami berada. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Nah, adik-adik remaja, sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan kita, kita bernyanyi Isekin Kami Enda Oh Bapa. Isekin kami enda oh Bapa, maka kami ngasuh berebandu laboban ke kami oh Bapa, lako bereman bandu. Hai besirit ibas kami oh Bapa, MK bekas pemerenduman kami,
Beda sada bagin Bapa I persembahan kami. Anak-anak remaja, setelah kita mempersembahkan sebagian apa yang kita miliki untuk Tuhan dari persembahan ucapan syukur kita, mari kita berdoa dalam doa persembahan kita dan doa syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam sorga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, buat setiap pemberian Tuhan, buat setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga Bapa kami boleh mempersembahkan sebagian kecil yang ada dalam diri kami. Bapa di sorga, terimalah persembahan kami ini. Biarlah lewat persembahan kami ini, pelayanan gereja Tuhan dapat semakin baik lagi, dan semakin banyak lagi orang yang menerima Tuhan sebagai juru selamatnya. Yang tinggal di dalam kami Tuhan, yang tinggal di dalam orang tua kami, Tuhan limpahkan rezeki, Tuhan berkati, supaya kami senantiasa tetap merasakan nikmat yang datangnya daripada Tuhan saja. Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh anak-anak remaja Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini. Tuhan berkati seluruh anak-anak remaja GBKP supaya mereka dapat menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang semakin tekun dalam perkara-perkara yang kecil. Bapa di sorga, biarlah anak-anak remaja Tuhan ini menjadi berkat dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Kami juga berdoa Tuhan buat situasi bangsa dan negara kami ini. Hingga pada saat sekarang ini COVID-19 yang mengakibatkan kami semua belum bisa bertatap muka, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan di tengah-tengah gereja Tuhan. Bapa di sorga, Tuhan, kami mau meminta kepada Tuhan dengan kerendahan hati kami, biarlah Tuhan yang memberikan jalan keluar untuk penyelesaian COVID-19 ini. Karena kami sangat-sangat rindu Tuhan bertemu, bersapa, bertegur dengan semua anak-anak KKR, dengan semua teman-teman kami, bahkan guru-guru KKR kami di dalam gereja Tuhan. Bapa di sorga, ampunkan segala kesalahan kami Tuhan, supaya kami dapat dipersiapkan menjadi anak-anak yang betul-betul mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita angkat satu pujian lagi dari Kitab Mendenden nomor 249, Ajar Aku, Oh Tuhanku. Aku, oh Tuhanku, make kata ras pedadu, petepayo ras sentudu, ku ikutkan bas keluku, si ikut peda di bata, datang bekerembak kena. Pada kata tangkas krina
menjadi gelementar. Marilah kita sama-sama berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.